Imam. Tata laksana Jumat tanggal 7 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 1 Agustus 2025 Milenial. Insyaallah yang kami khatib Tunggu Safaini MA dan Imam Ustaz Udra Nasibuddin, sedangkan muazzin Ustaz Saudi. Akhirnya kepada khatib dan muazzin silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, sehat badan, umur panjang, sehingga kita kembali dapat berhadir di rumah Allah ini untuk kita laksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan di pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarga dan sahabat beliau sekalian. Munsyidun jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 10 menit atau 15 menit kita lihat ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyebab manusia gelisah hidupnya dalam dunia dan solusinya di dalam agama. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua menginginkan hidup dalam dunia ini nyaman, tenang, tidak ada masalah, tidak susah. Namun yang sering terjadi kepada kita justru sebaliknya. Dan memang ya begitulah kita hidup dalam dunia ini, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah yang memang itulah kehidupan, kenyataan kehidupan kita di dalam dunia ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya beliau mengatakan bahwa salah satu min asbabi umumin nas, ada 3 sebab manusia gelisah, gundah gulana hidupnya dalam dunia ini. Ada 3 sebab yang membuat kita susah hidup dalam dunia ini. Yang pertama, kata beliau, manusia susah hidupnya dalam dunia ini disebabkan oleh al-ishtighalu bi talabi ridhan nas, sibuk mencari keridhaan manusia. Maksudnya kita ingin selalu mendapatkan kesempurnaan di mata manusia. Bupah bahati ulun, mandun begalak kedayung,
mandum busenang kedai upah. Maka kata Imam Al-Ghazali, hal itulah yang menyebabkan seseorang menjadi susah hidupnya. Karena manusianya beda latar belakang keilmuan, beda latar belakang lingkungan, keluarga, cara pandang yang berbeda, nggak akan pernah sama. Maka menurut ulun, dalam hidupnya ingin mandum bupah, mandum kok galak keduanya, itu nggak akan pernah dapat, dan itu mustahil kita dapati. Dan kita lihat kenyataan dalam hidup ini, tidak ada manusia yang terlepas dari omongan orang. Jangankan kita manusia biasa, Allah saja sebagai Tuhan, banyak orang yang tidak senang. Contoh pemajina ulun ada pada itu wujud, ikut Tuhan dan lain sebagainya. Ada orang ingin hujan tapi ternyata enggak hujan. Nabi kita, Nabi Muhammad itu juga begitu, tidak terlepas dari omongan orang. Ikan bunga, ikan tukang sihir ke Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Suatu hari Luqmanul Hakim ingin mengajarkan anaknya bahwa hidup ini tidak terlepas dari omongan orang. Beliau ingin mengajarkan anaknya. Pergilah beliau dengan anak, dibawa kendaraan keledai pada saat itu. Dalam perjalanan ke anak bahaya ilaih. Ayahnya Luqman naik di atas kendaraan, anaknya jalan kaki. Tiba-tiba ada orang yang berbicara, ada orang yang ngomong. Orang tua yang tidak sayang pada anak. Masa dia enak-enak naik kendaraan, anaknya berjalan kaki. Ia naik kendaraan, anak jangan tapak. Anak sayang ke anak. Lalu Luqman turun, suruh anaknya naik ke atas. Dalam perjalanan ada orang yang ngomong lagi. Anak yang tidak berbakti, masa orang tuanya yang sudah tua dibiarkan jalan kaki, dia enak naik di atas kendaraan. Lalu kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, sekarang kita naik dua-dua. Karena ayah bidalah, igata bidalah, menyunan tak dua-dua. Dalam naik dua-dua. Dalam perjalanan ada orang yang ngomong lagi. Masa naik di atas kendaraan yang kecil, karena keledainya lebih jadi kuda. Hana sayang ke binatang, hana perasaan, hana sayang ke binatang. Masa kendaraan yang sekecil itu naiknya dua-dua. Akhirnya bilang kepada anaknya, wahai anakku, kita turun dua-dua. Akhirnya turun dua-dua, jalan kaki dua-dua, ikut dalam lega. Bodoh orang, masa ada kendaraan tapi enggak dinaiki. Kendaraan tapi jangan tepak pun bodoh ikut lega. Yang menang lalu dalam perjalanan. Maka akhirnya Luqman ngomong kepada anaknya, wahai anakku, sudahkah engkau mendengar dari tadi apa omongan orang? Bahwa hidup kita tidak pernah terlepas dari omongan orang. Apapun kita kerjakan, siapapun kita, apalagi tokoh-tokoh dalam masyarakat, nyantukung lunyung menyodati belum. Maka agama mengajarkan kepada kita, kerjakanlah sesuatu karena Allah. Carilah keridhaan Allah dalam mengerjakan sesuatu. Menyadari minta keridhaan Allah, maka insya Allah manusia itu pun juga akan ridha kepada kita. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man iltamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa rada anhu nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia itu marah, hana galak kau karena tengok tak lakukannya karena sesuai agama,
Marah orang kepada kita itu nggak apa-apa, kata Nabi. Radhiyallahu anhu, Allah pasti ridha kepadanya, dan Allah akan membuat manusia-manusia yang lain akan ridha kepadanya. Sebaliknya, man iltamasa ridwan nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, manusia ini bergalak kita yang walaupun Allah marah umpamanya, mencari ridha manusia tapi membuat Allah marah, maka kata Nabi, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas, maka Allah marah kepadanya dan Allah akan membuat manusia lain marah kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidupnya tak kerjakan lillahi taala, mencari ridha Allah, ikut-ikut boleh. Karena ada yang memang tak minta ridha Allah. Enggak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayung pun malaikat, tayung manusia biasa. Salah, silap itu hal yang biasa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ishtighalu bi talabi ridhan nas, sibuk mencari keridhaan manusia, itu membuat hidup kita menjadi susah. Pak hanapa lagi ni mungkin hanapa lagi ni hanapa kata memang dengan orang yang, makanya cari kerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Pak mana pak ini. Yang pertama. Yang kedua, al-ishtighalu bi talabi rizqi, sibuk dalam mencari rezeki. Memang boleh ayung bak tak fikir rezeki. Kena anak pak, gede anak pak, malam mana tu terbayang dan yung kiban keadaan pengan nanti dan lain sebagainya, itu salah satu penyebab kita susah. Maka agama mengajarkan kepada kita lewat hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Andai kata kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti seekor burung yang ketika pagi terbang dalam keadaan perut kosong, begitu pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Maknanya itu rezekinya hanya boleh tak fikir, yang penting tak usaha. Bandung pun kerja adanya pegawai je akan tu. Awak muka jah toko, awak tadi jah belang jah beli. Usaha yang penting. Oh hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyertai duduk mentang, itu dia. Karena burung itu dia berusaha dia. Ijak kena ijak pede cukai je. Bagaimana kemiu Bandung kai kemiu. Kemudian hadis yang kedua kata Rasulullah, la yamuta ahadukum hatta yustakmalu rizquhu. Tidak akan mati seseorang sampai semua rezeki yang ditakdirkan untuknya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mati dayu sebelum ubina rezeki yang boleh untuknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut agama, agar kita tidak gelisah, tidak susah dalam urusan rezeki, tawakal kepada Allah. Kemudian mensyukuri apa yang ada, qanaah, ubina, nyanya nikmati, memang lagi yang. Maka dia kadang-kadang dalam hidupnya wajah tak kalau nurun. Kalau kita tengok orang, wajah tak kalau nurun. Hana pak dikerja, tapi peng leunying dia. Ada sebagian orang cula-cula minta peng, tapi ubina je. Jadi amat dia fikir, ternyata semua tentang rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tabung rumah dah, ada tabung utang dah, binanci. Yang penting usaha lagi usaha sebuah tenaga. Ubina itu aku ubina. Maka kalau kita terus-menerus memikirkan, maka akan membuat kita menjadi gelisah, hidup tidak bersyukur, bengeh-bengeh, empati. Itu yang corona kemarin itu kan banyak istri
minta ajaran, salah satu sebabnya tidak cukup nafkah ekonomi. Anak apa? Tidak ada kesabaran. Oleh lagi mongonya, mongonya 6 tahun kan boleh 6 tahun je. Jadi akhirnya ya berkelahi pakai dalam keluarga terjadilah perceraian. Tapi kalau seandainya ya dia tawakal kepada Allah, qanaah mensyukuri apa adanya, itu insya-Allah akan lebih senang hidupnya di dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga, sebab orang gelisah susah hidupnya dalam dunia, al-ishtighal bi musibatin asaballahu alaihi. Susah gelisah dengan sebab musibah yang Allah timpakan di atasnya. Musibahnya sesuatu yang membuat dia susah. Karena asabah yusibu isabatan, sesuatu yang menimpa dia. Itu menyetemin lebotak oleh dia, upai doli dia. Jadi artinya musibah, masalah dalam hidup itu membuat kita menjadi susah. Maka ya agama yang mengajarkan kepada kita, ya ketika ada sesuatu yang menimpa kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang yang meninggal, bukan hanya bahasa di lisan, tapi keluar dari hati yang sangat dalam. Apa maknanya? Segala sesuatu ya kita ini milik Allah dan akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aju ke Allah. Watena masalah, watena musibah, tinggal aju ke Allah. Maka ya kalau kita kembali kepada Allah, maka semuanya ya akan aman, akan diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau ada musibah kita justru jauh dengan Allah, yang mendapat itu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari agama, jauh dari agama, udip jika tetap, udip jika lima ta'ala, tapi semakin jauh dengan agama, itu fa inna lahu ma'isyatan dhanka, itu akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Yang dayona matalah dalam dia kan butuh Allah. Berkait untuk masjid, berkait baca Al-Quran, berkait berzikir, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, solusi yang Allah berikan kepada kita kalau ada masalah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan memberikan ya, kelapangan dalam hidupnya. Kalau dia susah, Allah lapangkan. Kalau sempit, akan Allah berikan kelapangan. Bahkan kalau tidak ada rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebuah bahasa penyerahan diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dekat beribadah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.